Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Magisoft Komputer, channel yang memberi tips, trik, informasi tentang dunia laptop dan komputer. Kali ini saya akan membagikan informasi atau share pengetahuan tentang laptop atau komputer yang blue screen. Biasanya orang-orang menyebutnya blue screen atau BSOD, blue screen of death. Jadi blue screen of death ini, BSOD ini atau blue screen ini adalah sebuah kondisi laptop atau komputer di mana laptop atau komputer tersebut tidak bisa difungsikan atau digunakan seperti biasa. Jadi kondisi ini tidak bisa dikontrol oleh mouse atau keyboard, sehingga laptop atau komputer harus dimatikan secara paksa dengan cara menekan tombol power yang sekitar 5 detik atau sampai 7 detik hingga laptop atau komputer tersebut mati secara paksa. Karena kondisi tersebut yang sangat mengganggu, maka saya akan share sedikit pengetahuan tentang blue screen of death ini. Apa sih penyebabnya? Intinya itu, apa sih penyebabnya muncul blue screen of death? Number 1. Yang pertama, kondisi hard disk. Biasanya orang-orang atau konsumen-konsumen yang servis ke kita lalu kondisi laptopnya blue screen, maka yang saya lakukan pertama kali adalah cek kesehatan hard disknya. Kesehatan hard disknya kita cek menggunakan aplikasi HD Sentinel yang sudah saya buat video sebelumnya, yang sudah lama itu. Kalian bisa, teman-teman bisa cek kondisi hard disknya. Jika kondisi hard disknya sehat, bisa dipastikan bukan hard disknya. Jadi itu. Number 2. Yang kedua adalah RAM. Nah, biasanya saya selalu cek yang langkah keduanya adalah RAM. Saya ganti dengan RAM yang baru. Jika dengan RAM baru itu laptop atau komputer tersebut tidak blue screen, maka positif RAM-nya. Tapi jika masih blue screen, artinya saya harus membersihkan dulu RAM-nya dengan menggunakan thinner. Kalau saya menggunakan thinner, saya oleskan sedikit pada konduktornya, lalu saya bersihkan dan saya lap menggunakan tisu, lalu saya pasang lagi. Jika masih mengalami blue screen, artinya kita harus mengganti RAM-nya dulu. Lalu saya ganti RAM. Jika RAM tersebut yang baru masih terjadi blue screen, artinya bukan RAM. Jadi itu. Number 3. Yang ketiga adalah prosesor. Biasanya langkah ketiga ini saya skip karena membongkar prosesor itu cukup dalam. Kalau di laptop juga cukup dalam atau di PC juga cukup dalam, maka saya skip. Tapi tidak salahnya untuk langkah ketiga ini teman-teman harus mencobanya, karena ini juga sangat memungkinkan laptop atau komputer teman-teman itu blue screen. Number 4. Lalu langkah keempat, biasanya ini saya langsung skip ke langkah keempat, adalah penyebabnya OS atau sistem operasi. Sistem operasi yang rusak atau malfunction, maka harus kita lakukan install ulang. Biasanya saya tidak langsung install ulang mengalami kondisi blue screen tersebut, karena biasanya komputer atau laptop orang lain kan memiliki data. Jadi saya gunakan hard disk saya sendiri yang sudah ada OS-nya, sampel yang sudah ada OS-nya. Biasanya saya langsung pasangkan, saya booting menggunakan hard disk saya. Jika dengan hard disk atau OS saya itu normal, artinya kerusakan hanya pada sistem operasi. Jadi teman-teman hanya perlu install ulang saja tanpa perlu mengganti hard disk atau RAM. Number 5. Nomor kelima, penyebab nomor kelima adalah aplikasi yang crash. Biasanya aplikasi yang crash ini bisa memicu munculnya blue screen atau BSOD yang sangat mengganggu kinerja kita dalam menggunakan laptop atau komputer. Aplikasi yang crash ini biasanya sangat susah kita deteksi aplikasi apa sih yang membuat laptop kita atau komputer kita blue screen.
biasanya saya lakukan ya seperti yang tadi di langkah keempat, yaitu saya menggunakan harddisk yang sudah ada OS-nya, lalu saya pasangkan di laptop atau komputer tersebut. Jika normal, maka saya install ulang sekaligus dengan sistem operasi sekaligus aplikasi yang baru. Saya install aplikasi yang baru gitu. Number 6. Yang nomor keenam adalah driver yang crash. Biasanya driver yang crash ini ya dalam bentuk sebuah software yang kita install pada komputer tersebut. Nah, ya tetap saya lakukan itu, saya gunakan harddisk sampel, lalu saya masukkan, lalu saya coba install drivernya semuanya, aplikasi semuanya. Jika normal, maka bisa dipastikan antara OS, driver atau aplikasi yang menyebabkan laptop atau komputer teman-teman itu blue screen. Jika driver hardware atau aplikasi yang menyebabkan laptop teman-teman mengalami BSOD, itu tidak disarankan untuk merepairnya, karena jika kita repair penyebabnya tidak akan bisa selesai, tidak akan bisa di-solve-kan, tidak bisa di-clear-kan gitu, tidak bisa disembuhkan. Jadi sarannya tetap untuk diinstal ulang hingga sampai install driver dan install aplikasi, tidak untuk di-repair, drivernya di-update atau aplikasinya dihapus satu persatu lalu diinstal kembali aplikasinya, itu tidak disarankan. Jadi diinstal ulang saja. Number 7. Yang ketujuh adalah device hardware yang rusak pada motherboard teman-teman. Nah, jika device hardware-nya, jika misalnya di laptop itu IC-nya, atau di PC juga ada IC-nya, IC device misalnya IC LAN atau IC dari card reader. Kalau di laptop ada misalnya ada WiFi, ada misalnya USB 3 dan sebagainya, maka itu sangat susah dideteksi. Untuk teman-teman yang masih awam, maka disarankan untuk melakukan langkah yang pertama, dari mulai langkah yang pertama hingga langkah yang ketujuh sekarang bisa dilakukan. Langkah pertama sampai langkah keenam bisa dilakukan oleh teman-teman yang masih awam dalam dunia elektronika, laptop atau komputer. Nah, jika sudah menyentuh sampai device hardware yang sudah rusak atau sudah malfunction, teman-teman harus membawanya ke tempat servis yang teman-teman percayai untuk diperiksa secara lebih dalam lagi. Karena untuk memperbaiki kerusakan hingga sampai kerusakan pada IC motherboard, maka ini sangat riskan jika digarap atau diperbaiki oleh yang tidak ahlinya dalam hal ini. Number 8. Nomor ke-8 yang terakhir yang saya tahu adalah VGA chip. Nah, VGA chip ini biasanya teman-teman yang suka game maka akan membeli laptop atau komputer yang memiliki VGA yang cukup tinggi. Nah, sudah saya share juga di video sebelumnya cara cek VGA bagaimana. Ini bisa teman-teman lakukan, cek video sebelumnya cara cek VGA laptop. Nah, jika dalam pengujian VGA chip itu mengalami kegagalan, maka bisa dipastikan bahwa kerusakan tersebut atau penyebab dari blue screen tersebut adalah VGA chip. Apa yang dilakukan? Jika PC mungkin lebih mudah karena tinggal kita ganti VGA card dengan VGA card baru, atau tanpa VGA card lalu kita tes. Jika tidak blue screen, maka memang sudah dipastikan bahwa VGA card teman-teman yang rusak. Jika pengujian VGA tersebut mengindikasikan bahwa kerusakan pada VGA chip, maka teman-teman tidak disarankan untuk melakukan perbaikan sendiri, harus tetap dibawa ke tempat servis yang teman-teman percayai. Bisa ke kita, bisa ke yang lain. Yang pertama kita lakukan adalah kita reball dulu VGA chipnya. Bisa teman-teman lihat video saya yang dulu VGA reballing chipset motherboard.
Nah, dengan cara meribolnya dulu. Lalu jika dalam ribolan lalu kita tes tidak juga hilang blue screen-nya, walaupun dengan OS baru, walaupun dengan hard disk baru, dengan RAM baru, biasanya saya langsung mengganti VGA chip tersebut. Begitu teman-teman. Jadi langkahnya harus sangat tepat sekali dalam menganalisa kerusakan blue screen of death. Dari nomor 1 sampai nomor 8 bisa dipastikan akan ketemu penyebab sebenarnya dari blue screen of death. Jadi semoga dengan video ini teman-teman bisa memperbaiki blue screen of death atau blue screen yang teman-teman alami sendiri di laptop atau komputer teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau tambahan informasi buat kita, silahkan ketik di komentar, di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share ke seluruh sosmed yang teman-teman punya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.